Presiden Soekarno telah banyak menjalin persahabatan dengan negara lain. Bukan karena negara-negara tersebut adalah komunis atau sosialis, tapi karena negara-negara yang dijadikan sahabat oleh Presiden Soekarno adalah negara-negara yang anti-Amerika, diantaranya Kuba, Tiongkok, Uni Soviet, dan lain-lain. Di antara negara-negara sahabat Indonesia yang dijalin oleh Presiden Soekarno, salah satunya adalah Korea Utara. Bahkan sampai sekarang ini, Korea Utara tetap teguh pada pendiriannya, anti-Amerika. Berikut ini kami akan sedikit mengulas tentang hubungan antara Indonesia dengan Korea Utara. Persaudaraan antara Soekarno dan Kim Il Sung sangat istimewa. Sejak dulu Korea Utara selalu mendapatkan pertentangan dunia, terkait dengan paham ideologi mereka yang komunis itu. Namun Indonesia tak memandang ini sebagai sebuah tembok besar yang menghalangi dua negara untuk menjalin pertemanan. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Korea Utara di tahun 1964. Sambutan kepada Presiden ternyata bagus dan apresiatif. Bahkan Kim Il Sung juga membalas kunjungan ini bersama anaknya Kim Jong Il di bulan April tahun 1965. Kehadiran mereka berdua kala itu, sekaligus untuk mengikuti peringatan 10 tahun Konferensi Asia Afrika pertama yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Di Konferensi Asia Afrika pertama itu, Soekarno memberikan wadah bagi Korut untuk bisa berkiprah di dunia internasional. Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea, DPRK, sering disebut Korea Utara, Ri Jong Ryul mengatakan Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dan pendiri sekaligus Presiden DPRK Kim Il Sung memiliki hubungan yang istimewa. Hubungan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Presiden Soekarno juga dikenal baik oleh rakyat DPRK Korea Utara, ujar Ri Jong Ryul dalam acara peluncuran kembali buku karangan Ratnawati Soekarno Putri berjudul Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung di Universitas Bung Karno. Kedua pemimpin negara tersebut membahas tentang kesejahteraan, kemerdekaan dan kedaulatan antara kedua negara. Bunga nasional Korea Utara, Kim Il Sung ya, anggrek dendrobium dari Indonesia. Pada tanggal 13 April 1965, Kim Il Sung, Presiden Korea Utara saat itu, melakukan kunjungan ke Indonesia. Untuk menyenangkan tamunya, Presiden Soekarno mengajak Kim Il Sung berjalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Ketika mereka melewati deretan tanaman anggrek yang sedang mekar, Kim Il Sung tampak begitu terpesona dengan anggrek jenis dendrobium asal Makassar, Sulawesi Selatan. Kim Il Sung mengungkapkan bahwa anggrek itu begitu indah dan warna merah muda yang indah menunjukkan keanggunan dan martabatnya. Melihat tamunya tertarik dengan bunga tersebut, maka Soekarno memberikan anggrek tersebut pada Kim Il Sung sebagai hadiah ulang tahun. Pada saat itu Soekarno pun berinisiatif memberi nama anggrek itu dengan perpaduan nama Kim Il Sung dan Indonesia. Dan jadilah nama Kim Il Sung ya atau dalam bahasa Korea disebut Kim Il Sung Hwa, bunga Kim Il Sung. Anggrek itu pun dibawa ke Korea untuk dirawat dan dikembangbiakan menjadi lebih baik. Sejak saat itu Kim Il Sung ya ditetapkan sebagai bunga nasional Korea Utara. Di Korea Kim Il Sung ya memiliki 7 kuntum tiap tangkai, sedangkan di Indonesia rata-rata hanya memiliki 3 kuntum. Karena itulah negara kami tidak akan pernah melupakan Indonesia, ujar Ri, yang negaranya pada bulan April setiap tahunnya, sejak tahun 1999, merayakan Festival Kim Il Sung ya untuk memperingati ulang tahun Kim Il Sung dan menghormati hubungan dengan Indonesia. Dalam festival ini segala macam varian bunga terutama anggrek dipamerkan. Diplomasi ala bunga ini menjadikan Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Korea Utara. Bahkan pemerintah Indonesia adalah satu-satunya pihak yang mendapat kehormatan untuk menyampaikan kata sambutan tiap festival ini berlangsung.
Diplomasi ala bunga ini juga membuat hubungan Indonesia dan Korea Utara menjadi dekat, sehingga sampai saat ini Indonesia dan Korea Utara sering melakukan pertukaran budaya. Tak heran bahwa bunga Kim Il Sung dianggap juga sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Korea. Karena persaudaraan erat ini, kerjasama antara dua negara tersebut terjalin hingga saat ini. Indonesia adalah segelintir negara yang memiliki hubungan diplomatik yang relatif stabil dengan Korea Utara. Meski hubungan kedua negara agak sedikit kaku karena sejumlah pelanggaran HAM dan proyek senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. Sampai saat ini kedua negara tetap saling aktif mendukung. Hal tersebut dibuktikan dengan ditugaskannya perwakilan masing-masing negara untuk menjadi duta besar. Tak hanya itu saja, selepas Bung Karno mengunjungi Korut di tahun 1964, berturut-turut presiden setelahnya seperti Megawati dan juga Susilo Bambang Yudhoyono kerap melakukan kunjungan ke Korut dalam rangka mempererat hubungan persahabatan. Sebaliknya, sudah bolak-balik perwakilan Korut juga mendatangi Indonesia dalam rangka kerjasama. Publik Indonesia sejatinya menyukai Korea Utara. Kami pernah mengulas alasan kenapa Kim Jong-un patut dipuji, dan respon netizen ternyata cukup bagus. Hampir mayoritas menyetujui hal tersebut. Hal ini bisa disimpulkan jika meskipun stigma tentang Korut atau Kim Jong-un jelek, namun masyarakat kita sejatinya juga menaruh hormat terhadap mereka. Fakta masyarakat Indonesia yang menyukai Kim Jong-un ini juga makin jelas dengan bukti polling dari BBC World Service Poll tahun 2013 lalu. Sebanyak hampir 42% penduduk Indonesia memandang positif terhadap Korut. Sisanya 22% punya pandangan lain. Fakta tersebut bisa membuktikan betapa hangatnya persahabatan antara Indonesia dengan Korea Utara. Namun sangat disayangkan, sekarang hubungan baik yang terjalin selama ini seakan merenggang di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Duta Besar Republik Demokratik Korea, Korea Utara, Ri Jong Ryul, 59 tahun, melayangkan nota diplomatik bernada protes kepada pemerintah Indonesia. Protes ini terkait dengan sikap pemerintah Indonesia yang membiarkan penyelenggaraan simposium internasional membahas mengenai hak asasi manusia rakyat Korut Selasa, 10 Februari 2015. Menurut Ri Jong Ryul, simposium itu yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan Asian Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR, Indonesia hanya bertujuan untuk menyebarkan rumors dan permusuhan terhadap Korea Utara. Indonesia dan Korea Utara selama ini berhubungan sangat erat. Tolong hentikan pertemuan-pertemuan semacam ini untuk menentang negara kami. Kami menghormati harga diri dan kedaulatan negara-negara lain, kata Ri Jong Ryul di kantornya. Menurut Ri Jong Ryul, nota diplomatik bernada protes sekaligus kecaman terhadap penyelenggara simposium internasional tentang HAM Korut disampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Biro Kepresidenan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Interpol. Namun hingga simposium digelar pada pukul 11 siang, mereka tidak merespons nota diplomatik kami, kata Ri Jong Ryul menyesalkan. Dengan nada kecewa, Duta Besar Korea Utara ini mengingatkan Indonesia, jika pertemuan-pertemuan semacam ini terus dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, maka hubungan yang sudah berlangsung baik antar dua negara akan tercederai.